keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembangunan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan di pemerintahan di tingkat pusat. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, dan tujuan hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah bergantung dan bawahan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintah nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang saling terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan nasional. Nah, kemudian hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, maka perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tanggal 5 Januari 2022. Ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana pasal 2 meliputi ada 5. Yang pertama, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Yang kedua, pengelolaan transfer ke daerah. Yang ketiga, pengelolaan belanja daerah. Yang keempat, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. Dan yang kelima, pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dan prinsip pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana pasal 3 meliputi yaitu yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dana alokasi umum, definisinya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Ini bertujuan mendanai kebutuhan dasar daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Contohnya yaitu sebuah kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah akan menerima DAU untuk membantu membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Misalnya, jika DAU untuk kabupaten tersebut ditetapkan sebesar 100 miliar rupiah, dana ini dapat digunakan untuk membangun sekolah dan puskesmas. 2. Dana alokasi khusus. Definisi dana alokasi khusus adalah
hasil. Misalnya, jika pemerintah pusat menetapkan dana alokasi sebesar 50 miliar untuk pembangunan jalan di daerah tersebut, dana ini harus digunakan khusus untuk proyek jalan dan tidak boleh dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dan yang ketiga, dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari hasil pajak atau sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Contoh, dana bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan PBB, di mana 90% dari penerimaan PBB dialokasikan kepada daerah. Jika total penerimaan PBB sebesar 200 miliar, maka 180 miliar akan dibagi kepada kabupaten atau kota sesuai dengan proporsi yang ditentukan.